Baik, apakah suara saya dapat terakses? Terakses Mas Bayu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang join dalam room Zoom ini. Perkenalkan, saya Sukmawon Bayu Laksana. Di sini saya akan memandu jalannya acara webinar pelatihan di pagi hari ini. Baik, eh, untuk webinar pada hari ini, kita akan mengangkat dari webinar ini akan mengangkat topik terkait dengan pelatihan berbasis STEAM, yaitu Science, Teknologi, Art, dan juga Matematik, yang nanti akan dipandu oleh pembicara juga oleh Mbak Edri Suryani dari Teknologi Pendidikan Angkatan 2020. Dan ya, seterusnya akan saya bacakan dulu rundown dalam acara ini, susunan acara dalam kegiatan hari ini. Baik, untuk yang pertama, susunannya yaitu pembukaan acara, lalu yang kedua nanti ada sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu Mas Dimas Rizky Ramdhani, lalu yang ketiga ada sambutan dari dosen pembimbing, lalu yang keempat ada sambutan dari Kepala Sekolah SDN 2 Sampranglor atau yang mewakilkan, lalu yang kelima ada perkenalan, lalu yang kelima nanti akan saya kenalkan gitu narasumber dan juga pemateri. Lalu yang selanjutnya ada pemaparan materi, lalu tanya jawab, penugasan, lalu kesimpulan dan juga penutup. Oke, untuk yang pertama, mari kita buka kegiatan ini dengan berdoa dengan menurut keyakinan masing-masing. Baik, berdoa, silakan. Baik, terima kasih karena sudah resmi kita buka acaranya. Monggo untuk yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu Mas Dimas Rizky Ramdhani. Silahkan untuk Mas Dimas Rizky Ramdhani, dipersilahkan waktu dan tempat. Tes suara saya bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan hadirin sekalian yang sangat saya hormati, dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua sehingga hari ini kita uh, dapat dipertemukan via daring ya dengan aplikasi Zoom untuk mengikuti acara workshop yang diadakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta dari program studi Teknologi Pendidikan. Kemudian salat serta salam semoga selalu tercurah bagi Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan tak lupa pula kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu Guru dari SD Negeri 2 Sabrangbor sebagai peserta workshop pada pagi hari ini. Yang workshop ini memiliki judul workshop penerapan metode pembelajaran aktif dan menyenangkan berbasis STEAM bagi guru di SD Negeri 2 Sabrangbor. Nah, program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru di SD Negeri 2 Sabranglor dalam menciptakan atau mendesain pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis STEAM atau uh, dengan
seperti judul kita pada hari ini, seluruh pembahasan akan terfokuskan pada materi yang akan disampaikan oleh Mbak Etri selaku pemateri, dan untuk itu diharapkan kepada seluruh peserta untuk menyimak materi workshop kali ini dengan fokus ya, dengan dan tenang, yang pada akhir penyampaian materi nanti panitia yang bertugas akan memberikan waktu untuk sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya. Dan saya pribadi sebagai ketua pelaksana ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim pelaksana yang telah memberikan kontribusi dan partisipasinya sehingga pelaksanaan workshop ini dapat berlangsung. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian menjadi pelayan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mungkin mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara workshop nantinya terdapat banyak kekurangan. Semoga workshop ini dapat mendatangkan banyak manfaat ya bagi kita semua dan terlaksana dengan lancar dari awal hingga akhir. Selamat mengikuti workshop untuk para bapak dan ibu guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya dari Mas Dimas Rizky Ramadhani ya selaku Ketua Pelaksana. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu sambutan dari dosen pembimbing kami yaitu Bapak Estu Miarso SPD MPD. Mohon dipersilahkan untuk Bapak waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya cukup jelas, Mas, Mbak? Jelas, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, selaku peserta workshop penerapan metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan berbasis STEM yang saya hormati, juga pada ketua panitia dan seluruh panitia penyelenggaraan workshop ini. Ya, alhamdulillah, wasbillah, pada siang hari ini kita bisa dipertemukan untuk melaksanakan kegiatan workshop bersama. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena ini saya di perjalanan, saya terpaksa mampir ya di suatu ruang ya karena tadi saya tunggu, ternyata mundur, sementara saya harus mengejar acara berikutnya ya. Tadi saya posisinya sudah atau masih ada di kampus karena barusan membuka 2 kelompok ya untuk melaksanakan kegiatan workshop atau pelatihan yang serupa. Baik, saudara-saudari mahasiswa panitia yang saya hormati dan Bapak Ibu semuanya, ya, di dalam penerapan kurikulum 2013 dan kemudian disusul dengan kurikulum Merdeka ini memang semakin menuntut Bapak Ibu guru di dalam menerapkan berbagai model, berbagai metode pembelajaran yang intinya adalah bagaimana kemudian siswa-siswi kita di dalam melaksanakan pembelajaran itu tidak terbebani lagi, dalam arti kata tidak kaku dengan materi ya, konten materi yang kita sampaikan, tapi lebih bersifat pada bagaimana siswa-siswa tersebut merasa nyaman, merasa senang, menyenangkan, dan sekaligus merasa tertantang ya. Sehingga disinilah pentingnya Bapak Ibu semuanya dan kami dari Prodi Teknologi Pendidikan ini menjadi tanggung jawab keilmuan kami, memang bidang keilmuan kami termasuk di dalam penyelenggaraan masalah-masalah
dan solusi dari pembelajaran khususnya dan pendidikan pada umumnya. Ini diantaranya adalah juga bagaimana menerapkan model dan metode yang secara teoretik sudah banyak ya. Mungkin Bapak Ibu baca referensinya dan seterusnya. Nah, salah satu referensi yang mungkin cukup up to date adalah terkait dengan strategi atau pendekatan pembelajaran yang berbasis STEM, ya, scientific, technical, kemudian mechanical, dan termasuk ada tambahan arts ya. Nah, ini nanti mudah-mudahan melalui kegiatan workshop ini nanti bisa diberi pencerahan atau paling tidak pengetahuan atau mungkin pengalaman bersama, berbagi pengalaman bersama untuk Bapak Ibu semua dan peserta, sekaligus mungkin juga share dengan teman-teman antar panitia ya terkait dengan bagaimana menerapkan metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan berbasis STEM tersebut. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi semuanya, yang khusus bagi mahasiswa tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban sebagai bentuk dari praktek ya perkuliahan, pengembangan dan evaluasi sistem pelatihan, tapi juga lebih dari itu ya, karena manfaatnya sangat banyak ya melalui kegiatan praktek terutama dalam bentuk workshop penerapan metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan berbasis STEM ini. Bapak Ibu yang saya hormati, atas izin Bapak Ibu semuanya dan mohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kegiatan ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan lancar dan sukses bagi semuanya dan memberikan manfaat dan faedah yang besar bagi pengembangan pembelajaran dan pendidikan yang kita selenggarakan pada umumnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam jumpa kembali. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya dari Bapak Estumiarso itu selaku dosen pembimbing kami dalam kegiatan pelatihan ini gitu. Baik, untuk yang selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SDN 2 Sabrang Lor atau yang mewakilkan, disilahkan saya beri waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, barokah dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat bergabung dan hadir dalam workshop hari ini, yaitu tepatnya hari Sabtu 10 Juni 2023. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat siang. Mudah-mudahan acara ini kita bisa mengikuti dengan seksama dan bisa bergabung dari awal sampai akhir, yaitu workshop penerapan metode pembelajaran aktif dan menyenangkan berbasis STEM bagi guru di SD Negeri 2 Sabrang Lor. Tidak banyak yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu guru, marilah kita bergabung dan hadir dalam mengikuti workshop ini. Semoga Allah dalam
kegiatan ini selalu meridhoinya. Akhirnya dan selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Apabila ada kata dan tutur kami yang tidak bisa diterima oleh panitia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pengacara. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya dari Bapak Sutomo ya selaku Kepala Sekolah. Oke, baik. Yang selanjutnya kita akan memasuki pemaparan materi seperti itu ya. Tapi sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya akan mengenalkan dulu narasumber kita pada hari ini yang akan membahas terkait tema kita yaitu penerapan metode pembelajaran aktif dan menyenangkan berbasis tim bagi guru di SDN 2 Sabang Lor. Baik, untuk pembicara kita hari ini yaitu ada Mbak Etri Suryani dari mahasiswa dari Teknologi Pendidikan angkatan 2020 Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, untuk Mbak Etri ini merupakan salah satu mahasiswa yang cukup aktif gitu ya, cukup aktif dalam memberikan pelatihan dan juga cukup aktif dalam memberikan materi-materi gitu, terutama dalam hal seperti ini, seperti itu. Baik, langsung saja, baik hadirin sekalian ya, langsung saja kita masuki acara inti kita yang paling kita tunggu, itu penyampaian materi. Mungkin bisa saya persilahkan langsung aja untuk Mbak Etri Suryani memberikan materinya, gitu. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Sukmawan Bayu atas kesempatannya. Saya sapa dulu nggih Bapak Ibu dari SDN Sabrang Lor Klaten ya Bu, Pak. Ini jangan biarkan saya di ruangan Zoom sendirian nggih Bapak Ibu. Oh, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa bantu untuk menjawab gitu. Oke, terima kasih dari Mas Sukmawan Bayu telah memberikan waktunya selaku moderator. Oke, yang saya hormati Bapak Kepala SDN Sabrang Lor, Bapak Sutomo. Sebentar nih Pak, ada noise di sini. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Sabrang Lor, Pak Sutomo. Lalu yang kami hormati juga dari Pak Estumiarso selaku dosen pembimbing kami di mata kuliah ini. Lalu Mas Ketua Panitia, Mas Dimas Rizky. Lalu yang saya hormati juga Bapak Ibu seluruh peserta workshop pada siang hari ini. Tak lupa juga panitia, kami ucapkan terima kasih sudah mempersiapkan acara dengan sebaik mungkin. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan sedikit menyampaikan materi terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan berbasis tim ya Bapak Ibu. Saya izin share screen untuk materi yang akan saya sampaikan. Apakah sudah terlihat, Mas Sukmawan Bayu? Baik, sepertinya sedang menunggu sinyal gitu ya. Bisa ditunggu sebentar mungkin.
Sudah kelihatan. Baik, udah kelihatan Mbak Etri, monggo bisa dilanjutkan. Oke. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan sedikit menyampaikan materi, ya Bapak Ibu, insya Allah buatan lama nanti karena juga Bapak Ibu ada jadwal hingga 12:30 ya. Kali ini saya dan teman-teman akan menyampaikan metode pembelajaran aktif dan menyenangkan berbasis tim ya Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar ini atau sudah pernah mungkin mempraktekkan pembelajaran ini, monggo bisa disimak dan nanti mohon bisa untuk memberikan masukan mungkin dari saya dan materi ini ada yang kurang tepat begitu nggih. Ya, jadi kita kenalan dulu nih Bapak Ibu dengan pembelajaran STEAM gitu. Pembelajaran STEAM di sini bukan satu tim gitu ya, satu tim bukan gitu, tapi STEAM itu adalah 5 di bidang ilmu, disiplin ilmu yang itu dijadikan satu pembelajaran yang terintegrasi gitu Bapak Ibu. Nah, jadi S-nya itu adalah science, lalu T-nya itu teknologi, E-nya itu engineering, lalu yang A-nya itu adalah arts, lalu yang M-nya adalah matematik gitu. Jadi ini 5 disiplin ilmu yang digabungkan untuk membuat pembelajaran ini menyenangkan. Bapak Ibu, saya izin stop share dulu biar di share screen kan oleh Mas Sukman Bayu karena laptopnya kurang mendukung. Oke, baik. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya untuk Bapak Ibu sekalian karena masalah teknologi gitu. Jadi kita akan beralih dulu sebentar. Baik, apakah sudah terlihat? Belum Mas Bayu. Baik, akan saya coba lagi ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah Mas Bayu, sudah terlihat. Baik, monggo Mbak Edri bisa dilanjutkan pemaparan materinya. Oke, ya bisa next slide ya Mas. Ya sudah. Oke, jadi ini nanti kita akan ada 2 pembahasan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah ngenalin STEAM itu pembelajarannya seperti apa. Lalu yang kedua nanti setelah kita kenal, kita akan coba merancang pembelajaran berbasis STEAM itu nanti langkah-langkahnya seperti apa kayak gitu. Oke. Ya, Bapak Ibu, yang saya hormati, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu konsep dasar dari pembelajaran STEAM gitu. Nah, konsep pembelajaran STEAM ini sebenarnya sederhana nih Bapak Ibu, jadi seperti yang awal disampaikan oleh Pak Estu juga, lalu saya teruskan ini terkait dengan 5 bidang ilmu yang dijadikan satu, perbandingannya itu untuk pembelajaran STEAM itu jadi 50-50 gitu Bu, 50-50, nanti 50-nya untuk menguak atau mengasah nilai kognitif dari peserta didik dan 50%-nya untuk psikomotoriknya gitu. Jadi nanti untuk pembelajaran STEAM ini memang disarankan untuk melakukan project based learning atau pembelajaran berbasis project gitu Bapak Ibu.
Nah, jadi anggapannya itu bahwa kalau misalnya kita belajar di kelas itu nanti kan hanya teori saja nih Bapak Ibu yang disampaikan, mengalir dari Bapak Ibu sehingga nanti siswa-siswinya itu kurang aktif dalam menanggapi dan juga merealisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kemungkinan jikalau akan teoritis saja pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu nanti siswa hasilnya juga akan berbeda. Jadi tidak bisa mengimbangi perubahan dunia itu yang realistis gitu Bapak Ibu. Nah, lalu untuk fokus utama STEAM ini adalah pembelajaran multidisiplin dan menerapkan pengetahuan yang telah siswa memiliki gitu. Jadi nanti jikalau pembelajaran STEAM-nya dilaksanakan di kelas 2, itu nanti konsep dasarnya yang kelas 1 juga dimasukkan ke dalam pembelajaran STEAM tersebut gitu. Bisa selanjutnya Mas Bayu. Nah, ini jadi untuk membentuk pembelajaran STEAM ini ada beberapa langkah-langkah yang harus dilewati. Yang pertama itu adalah berikan pertanyaan esensial atau pertanyaan-pertanyaan dari guru yang itu mempengaruhi konsep dan pemahaman peserta didik gitu Bapak Ibu. Jadi mana yang kira-kira ini pembelajarannya bisa dijadikan untuk membuat pembelajaran STEAM gitu. Karena ada beberapa mata pelajaran yang itu tidak bisa dijadikan pembelajaran STEAM gitu Bapak Ibu. Jadi 5 bidang ilmu tadi itu bisa dijadikan. Kalau di SD sekarang tematik gitu, jadi kemungkinan besar itu bisa dijadikan pembelajaran STEAM semuanya. Gitu. Nah, lalu ini untuk membuat rencana proyeknya, itu siswa nanti melakukan perencanaan dengan difasilitasi beberapa sumber belajar. Nah, itu nanti sumber belajarnya tidak hanya dari buku, Bapak Ibu, tetapi juga fasilitas dari Bapak Ibu juga. Jadi, Bapak Ibu nanti bisa memberikan masukan, rencana proyek apa yang sekiranya bisa mereka lakukan dengan kemampuan mereka yang masih taraf SD, gitu, Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya menyusun jadwal. Nah, ini menyusun jadwal ini perlu dampingan dari Bapak Ibu karena anak-anak kemungkinan belum runtut untuk menyusun jadwal. Jadi semacam timeline atau program kerja Ibu, Bapak Ibu untuk secara sederhananya itu nanti siswa bisa diarahkan untuk membuat waktu-waktu target yang itu untuk menyelesaikan pekerjaan mereka atau proyek mereka itu. Nah, lalu setelah membuat jadwal itu nanti ada monitoring. Jadi Bapak Ibu nanti bisa untuk mengecek sebagaimana perkembangan siswa yang membuat proyek tersebut. Apakah aktivitasnya sesuai waktunya tadi timelinenya yang dibuat, apakah terlaksana, dan juga perkembangan siswa selama menyelesaikan proyek itu bagaimana. Apakah jangan-jangan yang mengerjakan cuma 1-2 orang saja, jadi tidak terlibat aktif seluruh kelompoknya gitu. Nah, lalu selanjutnya menguji hasil proyek, itu nanti jikalau proyeknya sudah selesai, itu tentu saja ada ujinya. Ujinya itu nanti bersama Bapak Ibu, bukan anak-anak nguji sendiri gitu. Nanti agar ada perbaikan dari Bapak Ibu langsung. Nah, lalu yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Itu nanti siswa pengalamannya atau hasil dari mereka membuat proyek itu seperti apa. Lalu Bapak Ibu membantu untuk merefleksikan apa saja kendala mereka selama membuat proyek itu dan juga sekaligus mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi selama mereka melakukan proyek itu. Misalnya ada yang tidak aktif atau mungkin alat-alat yang digunakan cukup sulit ditemukan begitu. Lalu nanti solusinya seperti apa untuk pembelajaran yang lebih efektif lagi. Bisa selanjutnya, Mas Bayu. Nah, ini adalah contoh realistis yang bisa dilakukan untuk pembelajaran berbasis STEAM ini ya, Ibu, Bapak. Ini ada parabolic solar heater. Ini adalah proyek yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu dengan STEAM itu tadi. Jadi siswa memang benar-benar praktek membuat sebuah alat itu, Bu, Bapak. Parabolic solar heater itu nanti ini sebenarnya pelajaran matematika intinya, tetapi di dalam situ nanti ada seninya juga nih Bapak Ibu. Jadi seninya untuk menyusun agar menjadi parabolic solar heater seperti apa, lalu nanti mereka menempelnya seperti apa, itu nanti juga masuknya ke engineering, lalu nanti perkiraan lem yang digunakan itu juga nanti menyangkut kepada engineering juga Bapak Ibu. Jadi terangkum semuanya dalam satu proyek itu. Nah, lalu ada ini, mini water well. Itu ada semacam desain
untuk menghasilkan energi listrik gitu Bu. Jadi ini memang poinnya adalah untuk disiplin ilmu IPA, tetapi di situ ada berbagai warna yang itu juga masuk dalam art sih atau bidang seni gitu, disiplin ilmu seni. Lalu selain itu juga itu ada perkiraannya ya, kalau segini muat berapa, satu bor itu muat berapa, itu juga masuk ke sains, selalu juga nanti ada teknologinya berupa listrik itu sendiri gitu. Jadi terintegrasi dalam satu proyek tersebut. Selanjutnya Mas Bayu. Itu kalau contoh-contoh yang lumayan rumit nih Bapak Ibu. Kalau misalnya yang contoh sederhana yang bisa dengan secara langsung kita lihat itu bisa dengan Bapak Ibu memancing siswa-siswi ini untuk menunjukkan hobi mereka. Misalnya si A hobinya memancing, si B hobinya membaca, si C hobinya berolahraga. Itu nanti bisa Bapak Ibu inisiatifkan untuk membuat tabel atau bagan yang itu berisikan hobi-hobi siswa. Nah, di tabel itu akan terangkum banyak pembelajaran STEM yang diterapkan di situ. Nanti ada teknologinya, itu nanti mau buatnya apakah menggunakan internet atau menggunakan yang tradisional misalnya menggunakan kertas, lalu menggunakan gambar, menggunting kertas-kertas warna dan sebagainya, itu nanti juga masuk ke pembelajaran STEAM. Jadi tidak harus selalu yang berat-berat nih Bapak Ibu. Lalu selain itu juga produk tepat guna, misalnya ada sampah-sampah plastik yang itu bisa didaur ulang menjadi bahan-bahan yang berguna. Alat-alat misalnya tempat sampah dari kaleng makanan, kaleng minuman, dan bungkus makanan, itu nanti bisa dijadikan pembelajaran STEAM juga, karena di situ terangkum banyak disiplin ilmu yang digunakan untuk membuat produk tersebut, begitu. Nah, ini lalu kita masuk ke kelebihan pembelajaran STEAM ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, sebenarnya sudah saya singgung dari tadi untuk kelebihannya, karena kalau nggak banyak kelebihannya, tentu saja kami tidak akan membuat workshop ini Bapak Ibu. Nah, ini jadi kelebihannya adalah penumbuhan pemahaman tentang hubungan antara prinsip, konsep, keterampilan. Nah, jadi ada beberapa keterampilan yang itu terangkum dalam satu pembelajaran ini, dari psikomotoriknya kena, terus kognitifnya kena, afektifnya juga kena. Jadi pembelajaran kelompok itu kan membentuk sikap afektif, lalu nanti untuk praktikumnya bisa menggunakan alat-alat itu tadi, dan juga kognitifnya adalah membuat ide apa yang mau dibuat. Jadi 3 sekaligus terangkum. Lalu yang kedua adalah membangkitkan rasa ingin tahu. Itu secara keseluruhan, jadi imajinasinya akan lebih terasah karena ada banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat proyek tersebut gitu. Lalu yang ketiga adalah membantu siswa untuk memahami dan mengalami proses penyelidikan ilmiah. Ya, jadi permasalahannya itu ketika siswa lulus SD itu biasanya begini ya Bapak Ibu. Kalau yang saya alami dulu itu, ini gunanya pelajaran matematika tuh buat apa sih? Lalu pelajaran IPA tuh buat apa sih? Kok nggak relate atau tidak sesuai dengan yang kita alami di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, cara untuk memutus rantai tersebut adalah dengan salah satunya membuat pembelajaran STEAM ini, karena siswa akan otomatis mengerti, oh ternyata matematika itu ada fungsinya ketika kita membuat proyek A, dan seterusnya gitu. Lalu yang keempat ada mendorong kolaborasi pemecahan masalah dan saling ketergantungan pada kerja kelompok. Oke, jadi ini tentu saja untuk anak-anak itu kerja kelompok di usia SD masih perlu bimbingan nih Bapak Ibu, jadi tidak bisa diculke, tidak dilepas seperti anak-anak yang sudah SMA atau di perguruan tinggi. Jadi mereka dilatih secara perlahan untuk memecahkan masalah bersama-sama dalam melakukan proyek tersebut, begitu. Lalu banyak sekali ini Bapak Ibu, saya singkat saja itu ada memperluas pengetahuan siswa, matematika dan ilmiah, dan 5 disiplin ilmu tadi, lalu membangun pengetahuan aktif dan ingatan, karena ketika kita praktek tentu saja akan berbeda ketika kita hanya membaca Bapak Ibu. Itu juga ada teorinya. Lalu untuk memupuk hubungan antara berpikir, melakukan, dan belajar, sami dengan yang tadi proses
tiga proses berjalan sekaligus, lalu untuk meningkatkan minat siswa, partisipasi, dan kehadiran. Biasanya kalau orang-orang anak-anak yang dia itu suka aktif keluar atau aktifnya di kinestetik itu kalau hanya di dalam kelas dan dia hanya mendengarkan guru ceramah itu biasanya bosan. Jadi mereka harus bergerak, ini tubuhnya bagaimanapun akan bergerak. Nah, ini salah satu cara untuk mengantisipasinya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan. Seperti tadi nggih Bapak Ibu, yang kelas 2 misalnya ada program ini bisa dilandasi dengan pengetahuan yang sudah didapatkan di kelas 1 seperti itu. Next Mas Bayu. Nah, ini juga selain ada kelebihan, tentu saja ada kekurangannya nggih. Nah, ini kekurangannya tidak banyak kok Bapak Ibu. Yang pertama adalah memerlukan banyak waktu, nggih. Tentu saja waktunya berbeda ketika kita hanya menyampaikan materi di kelas dengan teori, dengan buku paket, itu akan berbeda ketika kita membuat sebuah proyek. Gitu. Jadi perlu menyiapkan banyak alat, banyak waktu untuk menyelesaikan pembelajaran ini. Lalu yang kedua adalah peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi. Jadi ketika siswa itu kurang ketika memberikan ide dan juga percobaannya tidak seperti yang lain, itu nanti akan ketinggalan dalam hal kreativitas dan juga proyeknya itu nanti akan ada kendala jikalau siswa itu tidak semangat seperti yang lainnya gitu nggih Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya ada kemungkinan untuk peserta didik itu kurang aktif karena ini sistem kelompok ya, jadi mungkin nanti ada 1-2 orang yang titip nama di situ kayak gitu. Itu juga tidak hanya pas SD ya Ibu, sampai besar sebenarnya ada konsep kayak gitu. Lalu yang terakhir, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik ini nggak bisa memahami topik yang di kelompok lain, karena dia fokusnya di kelompok ini, misalnya membuat sebuah proyek tempat sampah dari barang bekas, itu nanti mungkin dia nggak bisa mengikuti pembelajaran yang kelompok satunya gitu, karena terlalu fokus. Next, Mas Bayu. Nah, sekarang kita akan coba merancang, Ibu, Bapak Ibu, merancang pembelajaran STEAM ini, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, ini jadi kita perlu menggali tema yang itu bisa dijadikan bahan untuk membuat proyek gitu. Jadi yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tema itu yang pertama adalah melihat kemungkinan masalah dan pemecahannya. Jadi jangan sampai anak kelas 6 SD kita beri materi yang itu berat gitu ya Bu, Bapak. Nanti jangan-jangan mereka nggak kuat itu dan mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahannya karena memang belum cukup umur untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi memang harus disesuaikan dengan tema yang diangkat dan pemecahan masalah yang bisa dilakukan. Lalu yang kedua adalah membuat perencanaan yang kolaboratif. Perencanaannya itu harus kolaborasi dengan seluruh kelompok tersebut maksudnya. Agar nanti ada yang terkendala bisa konfirmasi kepada yang lainnya untuk melakukan pekerjaan itu, begitu. Lalu yang ketiga adalah mengaturkan penjadwalan lebih fleksibel. Jadi tidak kaku-kaku banget karena mereka masih SD juga nih Bapak Ibu. Lalu yang keempat adalah pengembangan kompetensi profesional. Jadi pengembangan kompetensi profesional itu bisa diarahkan ketika anak-anak terlihat tertarik pada suatu topik. Nah, itu bisa diarahkan. Oh, kalau misalnya kamu belajar ini, itu besok bisa jadi profesional yang di bidang ini kayak gitu. Jadi itu sangat futuristik ya Bapak Ibu. Tidak hanya sekarang saja, tetapi kita bisa memberikan arahan mereka untuk tertarik di bidang mana gitu. Next, Mas Bayu. Nah, ini lalu kita bisa memetakan skema STEAM itu dalam perancangan proses pembelajaran dan penilaian. Jadi penilaiannya juga akan berbeda ya Bapak Ibu ketika yang kita berikan itu hanya satu materi, kalau STEAM itu akan lebih luas karena yang tercakup lebih banyak juga. Dan selanjutnya adalah penyelarasan dan pengadaptasi dengan berbagai standar dan penilaian. Nah, itu nanti karena standar penilaian juga beda, karena ada kerja kelompok, lalu ada juga materi, ide, kreativitas, itu nanti juga diselaraskan dengan hasil yang diperoleh dari kerja kelompok tersebut.
dan proyek yang dilaksanakan gitu. Dan yang terakhir adalah strategi dan proses implementasi rencana. Jadi strategi yang bisa digunakan untuk proyek itu berjalan dengan lancar juga perlu dibahas nih Bapak Ibu. Terus untuk implementasinya nanti bahan-bahan alat-alatnya seperti apa, si A pekerjaannya apa, si B pekerjaannya apa, itu juga harus dibedakan sejak awal agar tidak tumpang tindih gitu. Next Mas Bayu. Nah, ini contoh media pembelajaran yang berbasis tim, tetapi ada yang manual, ada juga yang digital. Nah, ini yang manual itu yang apa ya, mudah ditemukan Bapak Ibu, yang tidak memerlukan teknologi yang berat. Misalnya ada merangkai sedotan, terus ada hal-hal tadi yang sampah kayak itu tadi bisa juga dimasukkan ke media manual STEAM gitu. Ini juga ada apa kancing baju yang mudah ditemukan di pasaran kayak gitu. Ada batu juga itu, batu warna-warni. Itu yang tradisional. Lalu kalau kita akan beranjak ke yang digital, STEAM digital itu kita bisa menggunakan teknologi yang itu memadukan alat yang itu bisa digunakan anak-anak untuk merangkai pembelajaran STEAM ini gitu. Ini code lab, jadi ada lab digital dan sebagainya. Gitu. Next Mas Bayu. Nah, ini sistematika penyusunan pembelajarannya hampir mirip dengan ketika Bapak Ibu itu membuat RPP. Jadi hampir mirip, cuman nanti kompetensi dan juga ditambahkan alat atau bahan media pembelajaran yang akan digunakan untuk membuat proyek STEAM tersebut nih Bapak Ibu. Ini ada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuannya, terus metode, materi ajar, langkah pembelajaran, alat bahan, dan penilaiannya. Hampir mirip dengan RPP biasanya nih Bapak Ibu. Next Mas Bayu. Nah, ini contoh RPP-nya. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu ya daripada kami karena sudah terjun langsung kepada anak-anak SD. Kalau kami terjunnya belum banyak Ibu. Kalau ada tugas terjun, kalau enggak juga enggak gitu biasanya. Nah, ini kompetensi dasarnya. Misalnya kompetensi dasarnya kita ambil pembelajaran IPA nggih. IPA kelas 4 SD. Di sini Bapak Ibu ada yang guru kelas 4 SD mboten? Bapak Ibu apakah sholat zuhur dulu? Jangan-jangan enggak kan? Oh, nggih, iya. Belum nih Bapak Ibu. Nanti kita break sholat sebentar nggih. Lalu nanti kita lanjutkan. Nggih, keburu Bapak Ibu nanti pulang. Nggih, ini kompetensi dasarnya misalnya ada pembelajaran. Lanjut aja, enggak usah Lanjut aja, break. Mbak. Gimana Lanjut Ibu? aja. Lanjut aja, enggak usah break. Oh, nggak usah break. Oh, nggih. Ya. Siap. Sebentar Bapak Ibu, ini ada suara merdu sekali. Memastikan kepada para tujuh digital life. Lanjut. Ya. Jadi ini kompetensi dasarnya kita ambil mata pelajaran IPA tadi, lalu tentang materi cahaya gitu Pak Ibu. Materinya adalah kompetensi dasarnya adalah menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan penglihatan. Lalu indikatornya menemukan sifat-sifat cahaya dan tujuannya melalui pembuatan produk cakram warna, siswa dapat menemukan sifat-sifat cahaya dengan tepat. Jadi ini nanti produknya adalah cakram warna nih Bapak Ibu yang akan dibuat oleh siswa-siswi kelas 4 ini. Lalu yang model dan metodenya itu menggunakan project based learning yang pasti dan juga nanti metode ceramahnya dari ngendikane Bapak Ibu yang disampaikan kepada siswa gitu. Nah, Mas Bayu. Selanjutnya materi ajarnya tadi sifat-sifat cahaya, lalu kegiatan pembelajarannya kita praktek kelas 4 itu praktek untuk membuat produk cakram warna.
Dan alat dan bahannya bisa disiapkan itu ya Bapak Ibu, gunting, lem kertas putih polos, spidol, kardus bekas, benang kasur, komputer, dan printer. Dan yang terakhir untuk penilaiannya adalah rubrik penilaian berupa lembar observasi. Nah, itu nanti yang bikin guru, Bapak Ibu guru buat lalu disesuaikan dengan bobot yang mau dicapai untuk pembelajaran ini gitu ya. Next Mas Bayu. Ya, Bapak Ibu, itu tadi materi dari saya. Jadi demikian tadi pembelajaran STEAM ya Bapak Ibu. Pembelajaran STEAM itu tadi mengintegrasikan 5 disiplin ilmu yang itu nanti bisa terintegrasikan ke dalam satu proyek. Jadi sebenarnya ketika menggunakan pembelajaran STEAM ini bisa lebih sederhana ya Bapak Ibu. Yang penting disesuaikan dengan kompetensi dasar dan capaian yang ingin ditujukan untuk anak-anak Bapak Ibu guru begitu. Ini. Ya, Bapak Ibu, sekian dari saya, itu tadi materinya. Nah, sebelum kita akhiri, ya Bapak Ibu, nanti saya kembalikan ke Mas Sukmawan Bayu. Untuk workshopnya, itu nanti dari kami minta Bapak Ibu untuk membuat atau mempraktikkan tadi langkah-langkah yang sudah saya sampaikan. Langkah-langkah itu nanti sudah diberikan oleh ini nggih? Oleh Mbak Titi. Iya. Langkah-langkahnya itu tadi yang kami harapkan adalah sudah disampaikan oleh Mbak Titi secara kertas ya Mbak Titi ya. Oke, itu nanti monggo dari Bapak Ibu kami minta tolong untuk mencoba, pasti sudah ahli sih, saya yakin sudah ahli Bapak Ibu, tapi mencoba untuk menerapkan dari langkah-langkah yang digunakan agar pembelajaran STEAM itu bisa terintegrasi dengan materi Bapak Ibu. Misalnya di sini ada Bapak Ibu yang materinya kelas 5, ngajar kelas 5, itu nanti bisa dipraktekkan berdasarkan mata pelajaran yang diampu kayak gitu. Lalu jikalau ada Bapak Ibu pembelajaran guru mata pelajaran agama, itu nanti juga bisa dipraktekkan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu juga. Itu nggih, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dari etika saya, ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian sebelum saya kembalikan ke Mas Moderator. Cukup Mbak, pun. Pun, nggih sampun. Alhamdulillah menawi sampun nggih. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri acara pada siang hari ini, pembelajaran STEAM untuk meningkatkan kebahagiaan buat anak-anak dan juga mengintegrasikan banyak materi di sana. Selanjutnya kami serahkan kepada Mas Sukmawan Bayu yang akan melanjutkan acara ini. Gitu Bapak Ibu, terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya dari Mbak Edri Suryanti gitu. Cukup ini ya, cukup luar biasa gitu ya. Ternyata memang begitu pentingnya gitu metode pembelajaran yang akan digunakan selama memberikan materi atau ketika mengajar seperti itu. Nah, salah satu contohnya ya adalah metode pembelajaran ini yang diberikan oleh yang telah dipaparkan oleh Mbak Edri tadi, yaitu STEAM, yang membagi beberapa metode menjadi beberapa bagian gitu seperti sains, teknologi, lalu juga art dan juga
matematik gitu, sehingga dapat memberikan suatu inovasi, juga memberikan materi-materi yang menyenangkan juga gitu bagi siswa-siswa di sekolah-sekolah gitu. Seperti itu. Salah satunya mungkin bisa semisal ini diterapkan pun akan menjadi materi yang menyenangkan juga untuk siswa dan juga siswi di SD 2 Sabranglor seperti itu. Baik, karena tadi sepertinya tidak ada tanya jawab gitu ya. Karena tidak ada tanya jawab, monggo untuk pengisian yang telah dibagikan oleh Mbak Titi bisa diselesaikan juga. Sembari mengisi, akan saya tutup sekalian gitu untuk kegiatan pelatihan hari ini. Nanti monggo yang selanjutnya akan dipandu oleh Mbak Titi gitu ya di lokasi seperti itu. Baik, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih banyak kita telah berada di penghujung acara dari pelatihan ini, dari workshop penerapan metode pembelajaran aktif dan menyenangkan berbasis STEAM bagi guru di SDN 2 Sabranglor. Seperti itu. Baik, kita tutup. Sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama, Mas. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya kita butuh berfoto bersama-sama terlebih dahulu ya agar Biasanya kalau dapat Bapak ini seperti apa? itu. Oke, agar Ya. dapat terdokumentasikan gitu. Iya. Enggak kan? Oke, monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman panitia boleh menampilkan wajah-wajah ganteng dan cantiknya gitu. Iya, hilangin aja nggak sih fotonya, pakai nggak? Jangan pakai dong. Oke, ampun oke. Mungkin saya hitung saya mulai foto. Oke, monggo saya hitung. 1, monggo Bapak Ibu sama teman-teman panitia kalau mau bergaya juga boleh. Saya hitung nggih. Senyum Bapak Ibu. Oke, senyum. 1, 2, 3. Semangat, sukses. Oke, siap, semangat terus. Oke. Terima kasih. Oke, mungkin terima kasih banyak Bapak Ibu. Monggo bisa meninggalkan Zoom ini juga boleh. Monggo kalau bisa mau bincang lagi juga boleh. Monggo terima kasih banyak. Sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Sama.